Sederhana. Setelah semangkuk nasi, deskripsi yang didapat Tanggulin hanyalah 3 kata ini. Itu dia. Dia segera memakan sepanci besar tendon naga tanah berumur 1000 tahun dan membawa 6 mangkuk nasi rembulan bersamanya. Koki adalah seorang lelaki tua berusia 50-an yang tampak agak kurus. Dia duduk di samping sambil tersenyum dan melihat Tanggulin makan. Awalnya, dia masih tersenyum, tetapi segera senyumnya berubah menjadi kejutan. Si kecil ini benar-benar bisa makan. Jangan lihat makanan Tanggulin yang dia makan jauh lebih sedikit dari biasanya, tapi seberapa kaya nutrisi yang terkandung dalam Moonlight Riche dan Thousand Year Earth Dragon Tendon. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, 1 butir beras rembulan sudah cukup untuk kenyang sehari. Setelah Tanggulin makan 6 mangkuk, dia masih tampak belum selesai, belum lagi urat naga berusia 1000 tahun. Koki dapat dengan jelas merasakan bahwa saat pasangan keluarga kecil di depannya makan, fluktuasi darah di tubuhnya mulai menjadi semakin kuat. Hanya dengan mencerna apa yang Anda makan, Anda dapat meningkatkan ki dan darah Anda. Tapi leluconnya terlalu cepat. Setelah makan semangkuk nasi ketujuh dengan sedikit sup terakhir, Tanggulin melihat ke arah Koki. "Paman, apakah kamu masih punya?" Koki itu berkata tanpa daya, "Kamu bahkan sudah makan bagian presiden." "Tidak ada." "Oh." Tanggulin dengan menyesal telah menyerahkan pekerjaan mereka. Koki berkata, "Kamu belum cukup makan?" Tanggulin berkata, "Tidak apa-apa, itu 6 atau 7 poin." "Tidak apa-apa, biarlah, tapi, apa yang kamu makan, Paman?" Koki itu membandingkan dengan Tanggulin. Jempol, berdiri dan berjalan ke dapur kecil di belakang, menunggu. Sementara Tanggulin sedang berpesta, Zhenhua juga tidak menganggur. "Mu Chen, kamu bisa melakukannya, kamu." Setelah menghubungkan komunikasi pemandu jiwa, suara Zhenhua jelas oktav lebih tinggi dari biasanya. Mu Chen di sisi lain sedikit bingung dengan pertanyaannya, "Kamu baik-baik saja, ada apa?" Zhenhua mencibir, "Kamu masih bertanya padaku ada apa? Apakah anakmu sengaja meminta muridmu untuk datang dan menjemputmu dengan sengaja? Ada sesuatu? Magang?" Suara Mu Chen juga dinaikkan sedikit, agak aneh. "Apakah kamu melihat Wulin?" "Siapa lagi selain dia?" kata Zhenhua dengan marah. Mu Chen diam. "Kamu berbicara. Kapan kamu menjadi sedikit panik?" Zhenhua tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Faktanya, sebagian besar ketenangan yang dia tunjukkan di depan Tanggulin adalah pura-pura, dan dia dipalsukan pada usia 14 tahun. Apa artinya ini? Siapa lagi yang lebih tahu dari dia sebagai pengrajin ahli? Tanggulin tidak hanya memiliki fondasi yang sangat kokoh, tetapi yang lebih penting, anak ini memiliki pemahaman yang baik, dan memiliki bakat luar biasa dalam menempa. Hal ini terlihat dari ia mendengarkan palu dan menggunakan palu tempa Yunjin. Bibit yang begitu bagus berarti pengrajin ahli berikutnya dari asosiasi tempa di masa depan memilikinya. Selama dia tumbuh normal dan tingkat kultivasinya meningkat, Tanggulin hampir pasti akan menjadi seorang ahli pengrajin. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa menjadi orang yang kuat di tingkat judul Douluo. Tetapi bagi seorang pandai besi, jauh lebih mudah untuk menjadi seorang yang bergelar Douluo daripada guru jiwa yang mengolah untuk tujuan pertempuran. Bisa juga ditumpuk dengan tumpukan harta surga, material dan bumi, fondasinya tidak stabil. Selama bisa mencapai level title Douluo, cukup memiliki kekuatan roh yang cukup untuk menempa. Karena itu, Zhenhua sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Dalam hal sumber daya dan kekayaan, dia termasuk dalam 10 besar di seluruh benua. Masalahnya, dia ingin mencari anak dengan bakat seperti Tanggulin, tapi dia tidak punya tempat untuk menemukannya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mu Chen menjawab untuk waktu yang lama. Mu Chen. Suara Zhenhua tiba-tiba melunak. Mu Chen mencibir, "Tidak ada gunanya, apakah aku melihat sedikit trikmu?" Zhenhua tersenyum dan berkata, "Kami adalah kakak laki-laki, kan?" "Ya." Tapi murid itu tidak membahas masalah ini. Mu Chen lebih mengerti dia hanya karena dia adalah kakak laki-lakinya. Zhenhua tidak kesal, dan melanjutkan, "Saudaraku. Saat itu, Anda dan saudara laki-laki saya sangat bersemangat dan dipuji sebagai 2 jenius besar di dunia tempaan. Tidak mudah bagi semua orang saat kami berjalan di sepanjang jalan. Bagaimana saudara memperlakukan Anda? Anda katakan?" Mu Chen menjawab dengan sangat sederhana, "Yang lainnya baik-baik saja, muridku tidak." Zhenhua berkata, "Saat itu, aku memberimu ingot yang paling kusayangi, dan kamu memiliki seorang putri yang cantik seperti 11R. Bagaimana dengan saya? Saya tidak pernah menikahi seorang istri dalam hidup saya, karena dalam hati saya hanya mencintai Boer seorang wanita dalam hidup saya. Betapa menyakitkan saya membuat keputusan seperti itu. Saudari, saya tidak membutuhkan magang,
Saya membutuhkan seorang anak untuk memberi saya akhir dari kehidupan pensiun saya. Di belakang pidato, yang dalam dan penuh kasih sayang, generasi pengrajin ahli, suaranya jelas tercekat. Mu Chen diam. Kemudian, ketiga saudara laki-laki dan perempuan, kekasih masa kecil mereka, tumbuh bersama. Zhenhua adalah kakak laki-laki, dia adalah anak kedua, dan Yuan Bao'er adalah anak ketiga. Yuan Bao'er adalah satu-satunya putri majikan mereka yang pada dasarnya nakal dan tidak pernah bekerja keras untuk belajar menempa. Namun mereka sangat dicintai oleh kedua senior tersebut, yang tumbuh bersama dengan perasaan yang sama. Pada akhirnya, Zhenhua, sebagai kakak laki-laki, memilih mundur dengan mensyahidkan tubuhnya. Yuan Bao'er mengikuti Mu Chen. Dalam arti, Zhenhua benar-benar memberikan Yuan Bao'er kepada Mu Chen. Tentu saja, ini juga karena Zhenhua lebih gigih dalam memalsukannya. Tapi di hati Mu Chen, masih ada sedikit rasa bersalah. Pada saat ini, ketika Zhenhua mengucapkan kata-kata ini, dia akhirnya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membantah. Kakak, apakah kamu menangis? Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba datang dari sisi lain dari komunikator jiwa. Zhenhua menggigil dengan cerdik, dan dengan ragu-ragu bertanya, Boer? Suara Yuan Bao'er di sisi lain lebih lembut, kakak, bagaimana dengan itu? Aku menendang Mu Chen dan pergi mencarimu. Oke. Tidak perlu. Zhenhua langsung berkata, adik kecil, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa bertengkar dengan saudara Mu Chen? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Jangan panggil aku jika tidak apa-apa. Suara Yuan Bao'er langsung menjadi kesal, dan saat berikutnya, komunikasi pemandu jiwa terputus. Ekspresi Zhenhua langsung menjadi menarik. Di sisi lain, Mu Chen menatap istrinya, juga tercengang. Dia belum pernah melihat istrinya begitu kejam pada hari kerja, bukankah temperamen istrinya sangat baik? Boer, kamu baik-baik saja. Mu Chen menyentuh dahi istrinya. Yuan Bao'er duduk di pelukannya, melingkarkan lengannya di lehernya, kembali ke penampilannya yang lembut, dan tersenyum lembut. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Hanya kelembutan saya untuk Anda. Mu Chen dengan curiga berkata, kalau begitu kau pergi ke kakak laki-laki. Yuan Bao'er mencibir, aku baru saja memperingatkan seseorang untuk tidak mengancammu dengan hal-hal tahun ini. Aku telah menyelamatkan wajahnya selama bertahun-tahun, dia tidak menginginkannya, dan aku tidak harus menyelamatkannya. Mu Chen dengan bodoh berkata, apa maksudmu? Rahasia apa yang ada di sana saat itu? Yuan Bao'er tersenyum, apakah kamu benar-benar mundur dengan semangat tak kenal takut saat itu? Kamu idiot, kamu sangat membosankan dan pemalu saat itu. Kakak laki-laki sangat licik dan licik, kamu sudah lama memintaku untuk ciuman. Kamu bodoh. Dia masih bingung. Walaupun kakaknya bagus, dia tangguh dan keras kepala serta ambisius. Aku tidak suka itu. Aku hanya ingin mencari seseorang yang bisa bermain denganku. Kamu bodoh saat itu, tapi jelas lebih bisa diandalkan. Ada begitu banyak, aku bisa merasakan bahwa kamu hanya berpura-pura menjadi aku di hatimu. Jika itu dia harus berpura-pura menempa dan aku di dalam hatinya, dan penempaan harus di atas aku. Siapa yang akan memilihnya? Jadi, aku akan katakan padanya dengan jelas dan katakan aku menyukaimu. Dia hanya mundur nanti, jadi aku tidak mengatakan apa-apa untuk menyelamatkan wajahnya. Mu Chen menatap istrinya yang terpana oleh cahaya tajam di matanya. Bagaimana caramu memberitahu kakak? Aku bilang padanya, kakak, kamu orang baik. Bab 427 Udang Giok Merah. Ketika saya datang ke kafetaria saya, wajah Zhenhua telah kembali normal. Tang Wulin sedang duduk di meja, duduk dengan erat, ketika dia melihatnya masuk dan bangun dengan cepat. Paman. Zhenhua melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia duduk. Apakah kamu sudah makan? Makan. Ya. Zhenhua berkata, saya baru saja berkomunikasi dengan tuan Anda di pemandu jiwa dan mengatakan kepadanya bahwa Anda bersama saya dan dia meminta saya untuk merawat Anda dengan baik. Lawan Anda adalah saya. Saya mencari Anda juga. Saya akan mulai bekerja di ruang pemecahan udara asosiasi tempat kita nanti. Saya akan merekam videonya dan mengizinkan Anda mengambilnya kembali untuk urusan bisnis. Terima kasih, Paman. Tang Wulin dengan cepat mengucapkan terima kasih. Panas di tubuh, nasi rembulan, dan urat naga berusia 1000 tahun yang aku makan sebelumnya sudah mulai dimainkan. Kidan darah meningkat dengan kuat, tidak hanya kondisi mental yang dipulihkan ke kondisi terbaik, tetapi juga ada sedikit peningkatan. Kamu adalah juniorku, terima kasih. Kamu belajar di Akademi Shrek, dan sekarang kamu adalah tim perbaikan ring ketiga. Apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Tanya Zhenhua.
Tanggulin berkata tanpa ragu-ragu, saya ingin menjadi master armor pertempuran. Zenhua tersenyum dan berkata, saya ambisius. Ngomong-ngomong, saya telah menyempurnakan logam armor pertempuran dari beberapa akademi Shrek Anda. Pergi ke perguruan tinggi Anda lagi, saya bisa memberi Anda beberapa nasihat. Apakah Anda bersedia? Ya, tentu saja. Tanggulin berkata dengan penuh semangat. Dengan saran dari pengrajin ahli, apa yang mungkin tidak mau dilakukan? Itu bagus, tinggalkan nomor komunikasi untuk paman-paman. Tanggulin tidak ragu dia memilikinya, meninggalkan nomor itu. Siapakah Zenhua? Generasi perajin ahli, betapa gigihnya yang dibutuhkan untuk berkultivasi hingga tingkat saat ini. Komunikasi bimbingan jiwa baru saja melakukan uji coba dan memberitahu Mu Chen bahwa dia sudah tahu bahwa ada anak seperti Tanggulin. Adapun masa depan, Mu Chen dapat mengajarkan pelatihan jiwa, apakah dia masih dapat mengajar pelatihan surga? Ketika Tanggulin memukul master pengrajin di masa depan, bagaimanapun juga dia masih harus belajar darinya, dengan seorang ahli menunjukkan, secara alami akan jauh lebih mudah untuk memukul Tianduan. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah membangun hubungan yang baik dengan si kecil Tanggulin. Dia juga menyukai lelaki kecil dengan bakat luar biasa dari hati ini. Meskipun dia agak rakus akan uang. Tapi rakus akan uang juga salah satu pendorong menempa, bagaimana bisa menghasilkan banyak uang jika tidak bekerja keras belajar menempa. Saat ini, pintu dapur terbuka, dan Koki membuka pintu dan masuk dengan piring besar di tangannya. Sebelum orang itu datang, aroma wangi segar yang kuat sudah bertiup di wajahnya. Tanggulin hanya merasakan ada gelombang yang deras ke arahnya di depannya. Darah di tubuhnya langsung mendidih oleh bau yang menyengat, bahkan lebih dari sebelumnya. Jauh lebih intens. Apa ini? 6 benda merah ditempatkan di atas nampan besar dengan diameter setengah meter. Kelihatannya seperti udang, tapi terlalu besar. 6 udang disajikan dalam warna merah darah. Merah memancarkan kilau tekstur batu giok, kulitnya telah terkelupas, dan tidak terlihat seperti bumbu apapun, kepalanya besar, dan aura yang kaya berasal dari mereka. Hari apa ini hari ini? Mengapa Anda bahkan mengeluarkan udang giok merah? Anda tidak ingin memakannya untuk saya secara normal? Zenhua memandang Koki dengan heran. Koki itu mendengus, kamu tidak keberatan sepanjang hari, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargai makanan. Lelaki kecil ini memiliki nafsu makan yang baik, dan dia suka makan apa yang aku masak dari hati. Aku membuatnya untuknya, kamu mencelupkannya cahaya. Tanggulin sedikit terkejut dengan hubungan antara Koki dan Zenhua. Mereka sepertinya berkomunikasi dengan pijakan yang sama. Tapi dia jelas tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan jiwa dari Koki itu. Zenhua terkekeh dan berkata, kalau begitu aku benar-benar terpengaruh oleh keponakanku yang masih kecil. Tapi kau tidak dirugikan, dalam arti tertentu, dia milikmu. Koki tersenyum, apakah menurutmu saya tidak tahu? Nak, makan lebih banyak. Udang giok merah, juga disebut udang darah, adalah makhluk aneh yang hidup di parit darah sedalam lebih dari 3.000 meter. Berisi gas. Esensi darah sangat mirip dengan manusia kita. Kemampuan pencernaan Anda bagus, saya pikir Anda bisa makan 3. Tidak diragukan lagi, 3 lainnya hanya untuk Zenhua. Terima kasih. Tanggulin buru-buru berdiri dan memberi hormat pada Koki terlebih dahulu. Dia belum pernah mendengar tentang udang giok merah ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti hal yang baik. Saat ini, dia tidak peduli sopan, jadi dia langsung mencubit satu ke depan, mencubit kepala dan ekor, dan mengirim udang ke mulutnya. Dagingnya manis dan lengket. Rasanya seperti makan buah, hanya dengan beberapa kali kunyah, berubah menjadi cairan hangat yang manis dan meluncur ke tenggorokanmu. Dalam sekejap, Tanggulin Si merasa seluruh tubuhnya lembab, dan sensasi yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dia hanya merasakan otaknya berdengung, dan permukaan kulitnya seketika tertutup lapisan kemerahan, kencang. Kemudian, garis emas milik Raja Naga Emas muncul tak terkendali. Ki dan darah yang kuat di dalam tubuh mengalir deras dan mendidih, tanpa dia mengendalikannya, dan beroperasi sesuai dengan ki dan darah naga emas yang mengejutkan itu. Kulitnya bersinar keemasan, dan mata Zenhua dan Koki menunjukkan sedikit keterkejutan pada saat ini, fluktuasi darah Tanggulin terungkap sepenuhnya. Terutama ketika cincin roh emas muncul di tubuhnya, Koki, yang sangat tenang, mengucapkan, ringan dan mengamati situasi Tanggulin dengan sangat serius. Tanggulin bernapas. Darah Raja Naga Emas di tubuhnya naik, dan dia terkejut menemukan bahwa darahnya yang naik benar-benar mengalir langsung ke segel keempat Raja Naga Emas di tubuhnya. Gelombang darah melonjak, dan sinar cahaya terus menyinari segel keempat. Meski darahnya bergolak, itu tidak bisa diburu untuk sementara waktu.
Zhenhua memandang Koki dengan beberapa keraguan, dia baru saja mencernanya secara langsung. Bukankah udang giok merah membutuhkan waktu 1 tahun untuk diserap secara bertahap setelah memakannya? Koki itu melebarkan tangannya, bagaimana saya tahu dari mana Anda membawa ini? Monster kecil. Zhenhua tersenyum, ini benar-benar monster kecil. Pria kecil ini belajar di Akademi Shrek. Mendengar kata-kata Akademi Shrek, cahaya terang melintas di mata Koki, dan dia mengerutkan bibir. Saya tahu itu berasal dari sana, jadi saya tidak akan memberinya makanan. Namun, tubuhnya sangat menarik, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa itu milik saya. Darah mengalir dalam tubuh selama 10 menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimanapun, segel keempat tidak dapat dibuka, tetapi Tang Wulin jelas merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan darah, seolah-olah tubuhnya telah marah, dan dia tidak nyaman. Kekuatan jiwa tampaknya juga sedikit meningkat. Setidaknya setara dengan 1 atau 2 bulan penebusan dosa. Terima kasih, senior, atas kelulusanmu. Tang Wulin dengan hormat memberi hormat pada Koki. Saat ini, hanya ada 3 dari 6 udang di atas piring tak ayal, 3 lainnya dimakan oleh Zhenhua. Koki itu menggelengkan kepalanya, ini adalah kesempatanmu. Jika kamu mau memujaku sebagai guru dan meninggalkan Akademi Shrek, kamu akan sering mendapatkan makanan yang enak di masa depan. Kamu pilih. Tang Wulin terkejut, jujur saja, Koki ini hari ini makanan yang dibawa keluar sangat mengejutkannya. Jika dia bisa makan makanan jenis ini setiap hari, tingkat kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Belum lagi kekuatan ki dan darah. Segel 9 lapis Golden Dragon King di bagian depan mungkin bukan apa-apa. Senior, terima kasih atas pentingnya kamu, tapi aku adalah murid Akademi Shrek dan tidak bisa meninggalkan Akademi. Jika aku lulus di masa depan, kamu masih akan melihatku, lalu aku. Koki itu melambaikan tangannya, berdiri dan berjalan masuk. Pergi ke dapur. Tang Wulin memandang Zhenhua dengan curiga, dan berbisik, Paman, Koki paman ini marah? Chef? Haha. Dia tidak marah, tapi dia tahu bahwa dia putus asa. Bukan dari Akademi Shrek. Bodoh, kamu bibit yang baik, apakah kamu masih bisa lulus? Dia pasti akan memasuki halaman dalam di masa depan. Dia pikir dia tidak punya kesempatan, jadi dia pergi. Kamu bisa makan 2 udang ini, anak kecilmu masih bisa mencerna sungguh menakjubkan. Tang Wulin tidak diterima, dia makan 2 udang giok merah satu persatu, darah di tubuhnya melonjak, beredar, dan syok. Tapi mungkin itu karena kemampuannya menyerap ki dan darah menjadi lebih kuat, dan dampaknya tidak sekuat pertama kali sebelumnya. Namun demikian, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa segel keempat Raja Naga Emas telah mengendur. Namun, dia tidak berencana untuk membuka segel keempat sekarang, memecah segel Raja Naga Emas adalah satu hal, dan jika dia bekerja sama dengan kekuatan roh sekarang, itu mungkin untuk menyelesaikannya. Tetapi apakah itu dapat menyerap naga emas Raja Jinghua yang dilepaskan setelah terobosan adalah hal yang paling penting. Dia masih tidak yakin, masih ada waktu, dan tidak akan terlambat untuk mengenai benda roh yang dikatakan Tang Tua kepadanya. Ayo pergi, bawa kamu ke pertempuran. Lalu kamu bisa menyelesaikan ujian akhirmu secepat mungkin. Zhenhua menunggu sampai Tang Wulin benar-benar menyerap energi dari 3 udang giok merah, dan kemudian membawanya pergi dari gadis kecilnya. Kantin. Paman, siapa Paman Koki barusan? Tanya Tang Wulin. Bab 428 Godaan Judul Douluo. Hi. Dia adalah pria yang kesepian. Hanya ada seorang teman sepertiku yang mengatakan tidak yakin, Anda masih bisa melihatnya di masa depan. Namun, hubungan antara dia dan Akademi Shrek Anda tidak terlalu baik. Lebih baik tidak melihatnya. Mendengar kata-kata ambigu Zhenhua, Tang Wulin juga sedikit bingung. Dia tidak berpikir terlalu banyak, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan ujian akhir secepatnya. Pintu keluar angkasa. Ketika Tang Wulin melihat pintu masuk ke wilayah udara yang rusak, dia sekilas tahu bahwa itu adalah gerbang ruang angkasa. Itu mirip dengan gerbang ketika menuju ke Menara Roh di markas Menara Penyebaran Roh. Tanpa diduga, Asosiasi Pandai Besi akan memiliki tempat seperti itu. Kamu tahu? Zhenhua bisa melihat sesuatu dari mata Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk, gerbang ke Menara Roh Jiwa dari markas Menara Penyebaran Roh mirip dengan ini. Zhenhua berkata, ini agak mirip, tetapi efeknya berbeda. Dibandingkan dengan latar belakang, tidak ada yang dapat membandingkan untuk mengunggah roh kecuali Akademi Anda. Menara ada di sini. Ruang pemecah udara asosiasi pemalsu terutama digunakan untuk menyimpan harta asosiasi dan melakukan beberapa diskusi rahasia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah ruang penyimpanan terpisah yang telah kami buka. Hanya pemimpin senior asosiasi yang dapat masuk.
Saat Anda mencapai tempat suci di tingkat pengrajin, Anda juga bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan keluar. Kuncinya adalah lencana orang suci. Orang suci, pandai besi tingkat 7, arah yang diinginkan Tanggulin. Paman, penempaan jiwa itu sulit, kan? Tanya Tanggulin. Zhenhua tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sulit, tidak sulit. Kamu memiliki dasar yang kokoh dan kecerdasan yang baik, tetapi kamu lebih rendah dalam kekuatan roh. Dalam hal ini, Paman dapat membantumu. Ada banyak jenius dan harta yang dapat meningkatkan budidaya kekuatan jiwa. Jadi, apakah Anda cenderung? Tanggulin memandangnya dengan heran, Paman, bagaimana ini memalukan? Zhenhua tersenyum, mata anak laki-laki Anda penuh dengan keinginan dan keinginan, sangat malu? Jangan berpura-pura. Tanggulin menggaruk kepalanya, tersenyum canggung. Bisakah kamu tidak menginginkannya? Zhenhua berkata, namun, saya ingin memberitahu Anda satu hal sebelumnya. Jika Anda menggunakan Tiancai di Bao untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya pasti akan menjadi orang yang kuat di tingkat gelar Douluo dalam 15 tahun ke depan, atau bahkan seorang ahli pengrajin. Tapi, jika Anda menggunakan metode ini untuk meningkatkan, tingkat kultivasi Anda pasti tidak akan stabil, dan Anda tidak akan pernah bisa berkultivasi menjadi super Douluo. Tentu saja, menurut saya ini cukup. Lagi pula, baju besi perang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Dengan baju besi, selama kultivasi Anda mencapai level Douluo yang berjudul, Anda masih dapat memiliki kekuatan tertinggi dunia ini. Tanggulin berkata, Paman, saya selalu memiliki pertanyaan di hati saya, karena level berjudul Douluo dapat ditingkatkan melalui baju besi pertempuran. Ketika Anda mencapai alam Douluo ekstrim, mengapa Anda harus terus berkultivasi menjadi Douluo super di atas tingkat 95? Zhenhua menghela nafas, ini berbeda. Anda akan tahu bahwa ketika Anda mencapai tingkat itu, batas yang sama adalah Douluo. Mungkin basis kultivasi kekuatan jiwa secara keseluruhan adalah sama, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya memiliki celah. Selain itu, hanya dengan benar-benar mengandalkan kekuatan sendiri untuk berkultivasi, akan ada jejak kemungkinan mengejar level dewa di masa depan, tidak ada yang mencapai itu selama puluhan ribu tahun. Level. Tapi, master jiwa mana yang tidak ingin berkultivasi menjadi dewa seperti leluhur sekte Tang Tangsan dan Lingbing Douluo Huoyu Hao, pendiri pagoda roh? Itu sebabnya saya membiarkan Anda memikirkannya. Jika Anda memilih saya dengan cara ini, saya hampir yakin bahwa Anda akan mampu menjadi pengrajin ahli sebelum usia 30 tahun. Ia jelas merupakan pengrajin ahli termuda dalam sejarah manusia, dan ini adalah eksistensi teratas di seluruh benua. Namun, itu juga akan memisahkan Anda. Cara bertempur. Tidak ada cara untuk menjelajahi misteri dunia lain di masa depan. Tanggulin terdiam, dan berkata setelah beberapa lama, Paman, bisakah Anda membiarkan saya memikirkannya? Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Zhenhua menggodanya. Ini terlalu besar. Selama bertahun-tahun, Tanggulin tidak berkembang sangat cepat dalam budidaya kekuatan jiwa, tetapi dia memiliki bakat unik untuk menempa. Jika dia bisa menjadi pengrajin ahli dan juga seorang yang bergelar Douluo, Master Armor pertempuran 4 karakter yang ingin dia capai tidak akan terlalu sulit setelah menjadi ahli-ahli. Tapi, apakah ini yang benar-benar kuinginkan? Tanggulin tiba-tiba muncul di depannya, tetapi Tanggulin merasa agak sulit untuk memilih. Zhenhua tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya sempat bingung saat itu. Pilih saja jalan yang ingin Anda tuju. Bahkan jika Anda memilih untuk berlatih keras sendiri, kemungkinan menjadi pengrajin ahli di masa depan masih sangat tinggi. Coba pikirkan sendiri. Dalam hal apapun keputusannya, kita harus memperkuat kepercayaan diri kita untuk melanjutkan. Jangan menyesalinya, di dunia ini, ada banyak materi untuk dihargai, tetapi tidak ada yang mau dimakan. Terima kasih Paman. Asosiasi penempaan ruang udara rusak, lihat naik ruang yang sangat besar. Ini benar-benar berbeda dari menara jiwa. Rasanya lebih seperti gudang besar, dengan banyak portal, dan saya tidak tahu apa yang disimpan. Zhenhua baru saja membawa Tanggulin ke ruang pemecahan udara dengan kilatan cahaya di tangannya, merasa sangat aneh. Dorong pintu hingga terbuka dan masuklah. Aula lebar dipenuhi dengan fluktuasi energi murni, dikelilingi oleh perisai energi yang naik. Di tengah aula, seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an sedang menunggu di sana. Dia melihat Zhenhua datang dengan Tanggulin dan buru-buru membungkuk dan memberi hormat, Presiden. Zhenhua tersenyum sedikit. Siap untuk memulai. Wulin, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah anggota keluarga penjaga asosiasi kami, Xie Yinling. Kalian berdua mendekat. Halo, nama saya Tanggulin.
Xie Yinling tampak seperti berusia awal 20-an. Meski tidak terlalu tampan, ia tampak segar. Matanya semakin penasaran saat memandang Tanggulin. Bisakah presiden dikenalkan untuk bersaing dengannya? Dari mana asal-uasal si kecil ini? Zhenhua tidak memberitahunya apapun sebelumnya, hanya saja dia menemukan lawan untuknya dan membiarkan dirinya mengalahkannya, tetapi dia tidak berharap itu adalah pria kecil yang terlihat seperti remaja. Xie Yinling, mohon saran. Xie Yinling tidak banyak bicara, melangkah mundur, mengulurkan tangan kanannya ke Tanggulin, dan memberi isyarat untuk bertanya. Meskipun Tanggulin tidak terlalu muda, pengalaman bertarungnya sangat kaya, dia melangkah maju untuk menghadapi Xie Yinling. 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh muncul dari bawah kaki Xie Yinling. Seperti yang diminta Tanggulin, Zhenhua menganggapnya sebagai lawan dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Xie Yinling, 22 tahun ini, sekte jiwa tingkat 43, basis kultivasinya sudah cukup baik. Saat Tanggulin berjalan maju, cincin roh di bawah kakinya naik, dan 3 cincin roh ungu membuat murid Xie Yinling menyusut. Ayo mulai. Suara Zhenhua datang. Tanggulin segera bergerak, tanpa mengaktifkan roh bela diri rumput perak biru, kaki kirinya menghantam tanah, dan seluruh tubuhnya terbang menuju Xie Yinling seperti bola meriam. Dia telah kehilangan banyak waktu, sekarang dia hanya ingin membuat keputusan yang cepat. Xie Yinling mundur selangkah dan mengeluarkan suara pelan di mulutnya, dan sepasang sayap di punggungnya terbentang dengan kilatan cahaya biru, dan akan segera terbang ke langit. Terbang Wuhun, elang. Tanggulin membuat keputusan dalam sekejap sebagai siswa Akademi Serek, menilai Wuhun sangat mudah baginya. Dengan jari-jari kakinya sedikit di atas tanah, ia sendiri yang terlempar lebih dulu, tetapi lompatannya hanya setinggi 7 atau 8 meter, yang tidak terlalu berlebihan. Xie Yinling menggunakan sayapnya untuk naik lebih dari 10 meter. Pada saat ini, hatinya sedikit rileks, melihat Tanggulin melepaskan 3 cincin roh ungu tadi benar-benar membuatnya merasa kagum, tetapi pada saat ini, melihatnya melompat, bukankah ini dia mencari kematian? Hal yang paling tabu berurusan dengan Master Roh Terbang adalah mereka tidak bisa terbang tetapi mereka harus melompat ke udara. Itu tidak berbeda dengan target. Berapa kecepatan dan perubahan Master Roh Terbang di udara? Namun, Xie Yinling tidak bisa tertawa di saat berikutnya. Bab 429, inilah kekuatan. Cahaya keemasan dilemparkan oleh Tanggulin, dan dia mendorong dengan keras ke tanah. Tubuhnya seperti pegas, dan kecepatannya melonjak di udara, hanya untuk melesat ke Xie Yinling. Tidak baik. Reaksi Xie Yinling cepat, dan lengannya terlipat di depannya. Dia menyerah dan terus terbang ke atas. Tepi sepasang sayap meledak menjadi kilau logam seperti bilah, dan sayap elang itu dipotong. Langsung ke bahu Tanggulin di kedua sisi. Pada saat yang sama, kekuatan roh di tubuhnya beredar, mengalir keluar, membiarkan tubuhnya melayang di udara sebanyak mungkin. Eagle Wing Slash adalah kemampuan roh keduanya, dan pada saat yang sama cincin roh ketiga mulai bersinar. Dia sama sekali tidak meremehkan Tanggulin, dan dia juga percaya bahwa selama dia memblokir dampak Tanggulin kali ini, lawannya di udara pasti kalah. Kombinasi kemampuan roh ketiganya dan kemampuan roh keempat, pada level yang sama, pertempuran udara hampir tak terkalahkan. Xie Yinling sudah memikirkan tentang taktik berikut, tetapi pikiran ini dihentikan di saat berikutnya. Menghadapi tebasan sayap elang, Tanggulin meringkuk di udara, membuat titik dengan tangannya dan mengangkatnya ke atas. Xie Yinling hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan potongan sayap elang tiba-tiba berubah dari serangan datar menjadi tamparan. Kemudian dia melihat mata Tanggulin. Lingkaran rumput perak biru terjerat, mengikatnya dengan kuat. Tanggulin mengulurkan tangan kanannya dan menepuk dadanya. Eagle Wing Slash digerakkan hanya sesaat, meskipun tubuh Xie Yinling terjerat oleh rumput biru perak, lengannya masih di atas dan dia bisa bergerak, dan buru-buru digesek ke bawah. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang melepaskan kemampuan roh ketiga, jadi dia meminta untuk menyingkirkan Tanggulin. Menghadapi tebasan sayap elang, lengan kanan Tanggulin sama sekali tidak bermaksud untuk menarik, dan dia masih mengambil dada lawan dengan lurus. Keng-keng. Dengan 2 bunyi bip yang tajam, tebasan sayap elang dipantulkan lagi, dan Xie Yinling melihat tangan kanan Tanggulin berubah menjadi cakar raksasa emas, langsung mencapai dadanya. Itu dia. Dalam sekejap, otak Xie Yinling menjadi kosong. Tapi cakar naga emas tidak melewati dadanya, hanya mengetuk pelan di depan dadanya untuk memotong kekuatan roh yang mengalir di tubuhnya, dan kemudian meraih rumput perak biru yang melilitnya. Ada suara yang kuat, dan dengan ledakan, Tanggulin jatuh ke tanah. Menempatkan Xie Yinling di tangannya di tanah, rumput biru perak ditarik satu persatu, Tanggulin mundur 2 langkah, tersinggung. Xie Yinling benar-benar tidak bisa berkata-kata.
Saya belum bermain. Dia ingin berteriak. Semuanya berakhir begitu cepat. Dia bahkan kalah hanya setelah menggunakan kemampuan roh. Dia benar-benar tidak yakin, tetapi endingnya tepat di depannya. Tidak bisa mentolerir dia untuk tidak mengakuinya. Selain itu, dari awal hingga akhir, dia bahkan belum tahu seperti apa semangat bela diri Tanggulin. Zhenhua telah menonton dari kejauhan dengan mata dingin. Pertempuran berakhir terlalu cepat. Kelinci itu melompat dan menyelesaikan pertempuran beberapa kali. Apa yang ditunjukkan Tanggulin adalah bahwa tidak ada kekuatan tempur yang terbuang percuma. Xie Yinling merasa bahwa dia tidak menggunakannya, tetapi di mata Zhenhua, Tanggulin tidak melakukannya sama sekali. Apakah siswa dari Akademi Shrek benar-benar kuat? Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Tanggulin ingin menang, tidak mudah bagi Tanggulin untuk menang. Terima kasih, Paman, karena sempurna. Tanggulin sudah kembali padanya. Baiklah, ayo pergi. Zhenhua menepuk pundaknya. Tanggulin berbalik lagi dan mengangguk ke Xie Yinling sebelum dia mengikuti Zhenhua. Xie Yinling tidak yakin. Sebagai anggota keluarga wali asosiasi, dia tidak berani naik dan menyinggung ketua dan mengatakan perkelahian lagi. Tetapi jika dia tahu bahwa Tanggulin adalah pemimpin regu di halaman luar Akademi Shrek, dia akan jauh lebih tenang. Wulin, aku tidak berharap kekuatan bertarungmu begitu kuat. Sangat bagus. Dari sudut pandang ini, aku tidak menyarankan kamu menggunakan metode saya untuk berkembang. Kamu masih sangat muda sekarang, dan belum terlambat untuk membuat keputusan ketika kamu berusia 20. Jika Anda belum menembus cincin kelima ketika Anda berusia 20 tahun, saya sarankan Anda menggunakan metode saya. Jika Anda menerobos, atau bahkan mencapai cincin ke-6, maka Anda dapat naik berdasarkan basis kultivasi Anda sendiri. Kekuatan roh Anda sangat solid, tetapi yang harus saya katakan adalah bahwa untuk mencapai tingkat penempaan surga, alam kekuatan roh tingkat judul Douluo sangat diperlukan. Ya. Sebelum meninggalkan asosiasi pandai besi, Zhenhua memberi Tang tidak banyak uang di kartu Wulin. Ada 1 juta koin federal, yang cukup bagi Tang Wulin untuk menghabiskan perjalanan. Ada juga cincin penyimpanan. Cincin ini jauh lebih bagus dari cincin asli Tang Wulin, ruang di dalamnya bahkan lebih besar, lalu terbagi menjadi banyak ruang kecil. Zhenhua memberitahunya bahwa cincin ini adalah upacara pertemuan, dan dia tidak meminta palu tempayunjin. Barang pengganti juga ada di dalamnya. Tang Wulin memandangi ruang di dalam cincin itu dengan tenang, tidak ada uang di dalamnya, hanya 18 jenis logam langka. Ya, mereka semua sangat langka. Dia hanya mendengar 12 dari mereka tetapi belum pernah melihat mereka. Ada juga ruang untuk selusin botol besar media tempa yang dibuat oleh Zhenhua sendiri, cocok untuk sebagian besar penempaan logam. Awan yang dikirim oleh Zhenhua ringan dan berangin, dan Tang Wulin juga menerimanya begitu saja. Zhenhua tidak mengirim Tang Wulin keluar, tetapi membiarkannya masuk melalui pintu belakang. Kinerja penempaan sebelumnya dilihat oleh terlalu banyak orang, dan Zhenhua sendiri terlalu tinggi di dunia tempa. Jika mereka muncul di aula bersama, tidak akan mudah untuk keluar. Tang Wulin keluar dari aula, dan hanya ingin naik taksi ke stasiun bimbingan jiwa, tetapi tiba-tiba berhenti. Guru. Dia melihat sekilas Wu Changkong berdiri tidak jauh di depan. Wu Changkong masih terlihat kedinginan, dan tidak heran melihatnya. Aku tahu kamu ada di sini. Tang Wulin bergegas. Melihat Wu Changkong semakin dekat, dia buru-buru meletakkan tangan cincin di belakangnya. Guru, ini cincin penyimpanan yang saya dapatkan setelah meninggalkan sekolah. Itu tidak bisa dianggap curang. Wu Changkong berkata, mulai sekarang. Saya akan menyelesaikan ujian akhir dengan Anda. Lakukan saja apapun yang Anda inginkan dan tinggalkan saya sendiri. Tang Wulin tertegun, bukankah ini pengamatan rahasia? Mungkinkah? Wu Changkong mengerutkan kening, ada kejahatan sebelumnya. Master Jiwa muncul, dan kereta yang Anda selamatkan juga merupakan serangan teroris yang diatur oleh Master Jiwa jahat. Akademi telah mengeluarkan pemberitahuan dan mengirim lebih banyak guru untuk melindungi ujian akhir Anda. Jika ya, saya akan menemani Anda secara pribadi. Tapi jumlah gurunya terbatas, jadi kalian harus bertindak bersama. Sambil berbicara, dia menunjuk ke kejauhan. Wajah-wajah yang dikenali muncul di bidang pandang Tang Wulin. Guyu bukanlah pemimpinnya, diikuti oleh Ye Xinglan, Su Xiaoyan, Su Lixi, Xie Xie, dan banyak anggota tim mereka sendiri. Meskipun sedikit dari mereka ketinggalan mobil yang sama dengan Tang Wulin, mereka semua naik kereta bimbingan jiwa untuk pertama kalinya. Mereka kebetulan sejalan dengan Wu Changkong dan datang ke kota Tiandou pada waktu yang bersamaan. Bagaimanapun, rute dibuat bersama, dan semuanya berjalan sama.
Setelah Wu Changkong menemukan Evil Soul Master dan melarikan diri oleh pihak lain, dia segera melaporkan masalah tersebut ke akademi, dan ujian akhir dijadwalkan ulang. Jangan lagi membiarkan peserta menyebarkan penilaian. Bagaimanapun, keamanan adalah yang utama. Master jiwa jahat bukanlah lelucon. Itu sebabnya dia memimpin orang untuk menemukan Tanggulin di sini. Kemana Tanggulin bisa pergi? Ketika dia tidak punya uang, yang paling dia bisa adalah menempa. Halo semuanya. Tanggulin tersenyum dan melambai kepada teman-temannya. Dia masih dalam mood yang baik sekarang, kecuali kematian Kapten Keamanan membuatnya merasa sedih. Setelah datang ke Asosiasi Pandai Besi, semuanya berjalan lancar. Sulisi adalah orang pertama yang berjalan dan melihat Tanggulin dari atas ke bawah. Hidungnya bergerak, dan wajahnya terkejut. Makanan enak apa yang kamu makan? Tanggulin juga terkejut, bagaimana kamu tahu? Sulisi dengan senyum konyol, hidung master jiwa makanan kita sangat cerdas. Katakan, katakan. Tanggulin berkata, tidak ada gunanya mengatakannya, kamu tidak bisa memakannya. Jangan serakah kamu. Wu Changkong berkata, apakah kamu sudah selesai bermain di sini? Tanggulin mengangguk. Wu Changkong berkata, mereka belum, apa yang ingin kamu lakukan nanti, memutuskan sendiri, saya ikuti saja. Wu Changkong mengikuti mereka tanpa ragu untuk melindungi mereka. Tanggulin tersenyum kepada teman-temannya, sekarang kita bersama lagi. Apakah kamu berpikir tentang di mana menemukan seseorang untuk bertarung? Kirim Pagoda Roh. Ketika Guyu melihatnya, matanya penuh dengan senyuman, dan antarmuka berkata, Pagoda Roh? Mata Tanggulin berbinar, ya. Menara transfer roh adalah tempat di mana tidak ada kekurangan master roh. Status Guyu di menara transfer roh seharusnya cukup tinggi, jadi lebih tepat untuk menemukan beberapa lawan untuk bersaing. Pergilah. Kota Tiandou makmur, dan saya menemukan mobil penuntun jiwa di sisi jalan dan langsung pergi ke pagoda jiwa kota Tiandou. Dalam perjalanan, Tanggulin menunjukkan kepada Wu Changkong video pertarungan sebelumnya dengan Xie Yinling, dan Wu Changkong menerima videonya tanpa komentar. Dianggap bahwa dia melewati tingkat kota pertama. Bab 430 Aku menanam pohon ini. Skala pagoda roh kota Dou Surga adalah yang kedua setelah pagoda jiwa kota Shrek markas besar. Bangunan besar itu luar biasa. Sulisi dan Tanggulin berjalan bersama dan bertanya dengan suara rendah, aku bisa merasakan darah di tubuhmu menjadi lebih kuat. Kamu pasti makan hal-hal yang baik. Kamu tidak memberitahuku, itu tidak cukup untuk saudara. Oke. Aku takut padamu. Udang giok merah. Meskipun tendon naga berusia 1000 tahun itu bagus, efeknya jauh lebih rendah daripada udang giok merah yang aku makan nanti. Mendengar 3 kata ini, Suli bergidik dengan bijak, dan kehilangan suaranya, udang giok merah. Dari mana asalmu? Tanggulin berkata dengan bingung, itu diberikan oleh orang lain, kau tahu? Kenapa aku tidak mendengarnya sebelumnya? Saya telah mengatakan hal-hal seperti itu. Sulisi berkata, udang giok merah yang diproduksi di selokan laut darah, benar. Ya. Tanggulin mengangguk. Sulisi berkata dengan takjub, ada medan magnet aneh di parit darah. Setiap pemandu jiwa akan gagal jika memasuki kisaran itu. Ada banyak makhluk jiwa laut di dalam parit darah yang kedalamannya ribuan meter. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tempat paling mematikan. Kapal akan berkeliling di sana. Udang giok merah adalah produk terkenal di sana. Jika Anda ingin mendapatkannya, hanya ada satu cara untuk menyelami lebih dalam. Selamatkan dengan tangan kosong. Tetapi meskipun itu adalah ahli armor tempur 4 karakter, tidak ada jaminan bahwa Anda akan dapat melakukannya di tempat itu. Anda harus berhati-hati terhadap makhluk jiwa yang kuat di bawah laut. Bisakah Anda benar-benar memakan udang rubi? Meskipun Tanggulin telah menebak bahwa udang rubi sangat berharga, dia tidak berharap itu begitu berharga. Harta yang hanya bisa diselamatkan oleh Master Armor berkelahi 4 karakter. Pantas saja status paman begitu penting. Saya ingin makan siapapun yang memberikannya kepada Anda, kata Sulisi dengan wajah sedih. Tanggulin berkata, saya tidak tahu siapa orang itu. Dia adalah teman paman-paman saya, jadi saya makan saja. Tidak lagi. Atau saya akan muntah dan mencoba melihat apakah ada residu. Bukankah kamu menjijikkan? Ye Xinglan, yang berjalan di depan, tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata kepada Tanggulin dengan nada marah. Sulisi sedikit tertekan, dia belum makan udang giok merah. Setelah memasuki pagoda penyebaran roh, semua orang secara alami diam. Wu Changkong masih mengikuti mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya tatapan dingin. Tanggulin melirik guru itu, dan dia masih ingat dengan jelas bahwa kekasih guru itu dimakamkan di suatu pemakaman di kota Tiandou.
Wu Changkong merasakan tatapannya, menatapnya, lalu membuang muka. Mengetahui identitasnya, Guyu dengan cepat diterima oleh staf menara transmisi roh dan membawa mereka ke ruang konferensi di lantai 3 untuk menunggu. Setelah beberapa saat, seorang pria paruhbaya masuk dari luar. Halo, Guyu Chuan Lingxi. Pria paruhbaya itu berjalan mendekat. Halo. Guyu berdiri dan mengangguk ke pihak lain. Wajah pria paruhbaya itu terlihat sedikit malu, aku mendengarkan staf untuk permintaanmu. Tapi ini tidak sejalan dengan aturan menara roh kita. Lagi pula, kita adalah organisasi yang melayani guru roh dan tidak bisa meminta mereka untuk bersaing. Ini mungkin agak merepotkan. Staf kita sendiri tidak memiliki kewajiban seperti itu. Guyu sedikit mengernyit, tidak bisakah kamu memikirkan cara? Pria paruhbaya itu menggelengkan kepalanya, saya telah meminta instruksi. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Baru saja, Master Tianfeng Douluo menelepon dan berkata bahwa Anda harus mengurus urusan Anda sendiri. Pagoda penyebaran roh tidak akan membantu Anda dalam ujian. Guyu tercengang, apakah gurunya tahu? Pria paruhbaya itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Oke. Guyu mengangguk, berbalik dan berkata pada teman-temannya, ayo pergi. Tidak ada yang mengatakan apapun dan mengikuti Guyu dan berjalan keluar. Tang Wulin mengejar Guyu, tidak apa-apa, mari kita pikirkan cara lain. Jika tidak berhasil, pergilah ke asosiasi master penempaan kita. Aku meminta bantuan paman-paman? Guyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu merepotkan. Aku punya cara untuk membuang waktu. Ye Xinglan meliriknya, kamu ingin? Guyu dan dia saling memandang, dan ada cahaya tajam di mata kedua wanita itu. Tang Wulin hanya merasa ada hawa dingin di belakangnya, mengapa itu tidak terasa begitu enak? San Runyu berjalan keluar dari pagoda jiwa Dou Chuan surga dengan kegembiraan, dalam suasana hati yang baik. Aku baru saja mendapatkan jiwa yang cocok untukku, jadi aneh kalau suasana hatiku sedang buruk. Dia berusia 35 tahun ini, dan dia telah memiliki 2 roh sebelumnya, tetapi karena semangat bela dirinya tidak terlalu baik, dan kekuatan mentalnya tidak terlalu kuat, kedua roh itu hanya mendukungnya sampai dia mencapai ring keempat. Dia bekerja sangat keras dalam kultivasinya, dan dia baru saja menembus 5 lingkaran belum lama ini. Dia tahu bahwa dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa menembus 7 cincin, tapi dia masih berharap mendapatkan roh ketiga yang cukup baik sehingga dia bisa melangkah lebih jauh, setidaknya untuk mendapat tempat di guru roh tingkat menengah. Setelah menabung untuk waktu yang lama, dia datang ke pagoda Heaven Dou Spirit hari ini. Keberuntungannya sangat bagus. Dia mendapatkan roh ketiga yang sangat cocok untuknya. Setelah fusi, dia jelas merasa bahwa kekuatannya meningkat pesat. Mulai sekarang, dia adalah Raja Jiwa 5 cincin yang sebenarnya. Apalagi dia akhirnya memiliki cincin roh 1000 tahun. Raja Jiwa sudah dianggap memiliki status yang cukup besar di antara guru jiwa, dan dia masih seorang guru mecha. Dengan jiwa dan mecha yang lebih kuat, saya dapat berharap untuk menghargai, setidaknya saya dapat meningkatkan ke pangkat letnan kolonel, dan tidak masalah untuk mengontrol skuadron mecha yang terdiri dari 30 orang. Semakin saya memikirkannya, semakin bersemangat saya. Kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya sia-sia. Jika Anda bekerja keras di masa depan, bahkan jika Anda tidak dapat berkultivasi ke level sage jiwa, selama Anda mencapai kaisar jiwa, Anda dapat dipromosikan ke tingkat kolonel, dan Anda dapat dianggap sebagai jenderal tingkat menengah di militer. Pada usia Anda sendiri, Anda secara alami dapat menemukan pasangan yang baik. Baru saja memikirkan sesuatu yang baik, tiba-tiba terdengar jeritan dari depan. Aku mengendarai gunung ini. Aku menanam pohon ini. Jika kau ingin hidup mulai sekarang, pergi untuk membeli uang jalan. San Runyu terpana. Keempat orang itu berbaris di depannya, menghalangi jalannya. Dia menoleh dan melihat sekeliling, ya. Dia baru saja menuruni tangga menara yang melewati roh. Dari mana asal gunung ini? Di mana pohonnya? Melihat orang-orang kecil di depanku ini, mereka semua terlihat kekanak-kanakan, mereka terlihat seperti remaja. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria gemuk kecil berjongkok di sana, dan seorang remaja menutupi wajahnya di sampingnya. Apa yang kalian lakukan? Jangan bermain-main di pagoda penyebaran roh, cepat pulang. San Runyu, yang merupakan seorang tentara, memiliki sedikit keagungan di tubuhnya, dan teriakan ini benar-benar merupakan momentum. Kalimat pertama dipanggil oleh Guyu, ketika dia meneriakkan kalimat ini, Tang Wulin, yang tidak jauh, sudah menutupi wajahnya dengan tangannya. Wu Changkong sedang berjalan jauh, hanya sesosok sosok yang hanya bisa terlihat samar-samar dari sini. Sulisi langsung berjongkok, berbalik, sudut mulutnya bergerak-gerak. Meski ini bagiannya, dia sangat ingin tertawa.
Iya, metode Guyu sangat sederhana, bukankah dia menemukan seorang master jiwa untuk belajar darinya? Apakah ada lagi master jiwa di sisi pagoda jiwa ini? Jadi mereka memilih tempat ini dengan tujuan yang sangat sederhana, seseorang keluar dari menara roh dan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Pergi saja. Bagaimanapun, temukan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Untuk slogannya, saya sudah terbiasa. 3 kalimat terakhir dipanggil oleh Ye Xinglan, Xie Xie dan Su Xiaoyan. Xie Xie dan Su Xiaoyan keduanya tampak bersemangat. Apa yang harus dilakukan? Ye Xinglan menoleh ke Guyu dan bertanya. Guyu berkata, lakukan. Saat dia berkata, lingkaran cincin roh di bawah kakinya sudah naik. Ye Xinglan telah menghabiskan banyak waktu bersamanya baru-baru ini, dan kedua gadis itu bekerja sama dengan sangat diam-diam. Begitu dia melepaskan cincin roh, Ye Xinglan bergegas keluar. Pedang Dewa Bintang melompat ke tangannya seketika, ujung pedang sedikit di udara, dan cahaya pedang melesat ke arah San Runyu. San Runyu benar-benar terkejut. Mengambil langkah mundur tanpa sadar, dia berasal dari militer, dan pengalaman bertempurnya masih sangat kaya. Tekanan roh bela diri mendesak, lapisan kabut air langsung keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya air kecil dan menyebar keluar. Cahaya pedang Ye Xinglan memotong kabut, dan tiba-tiba ada pembiasan cahaya air, yang sebenarnya kabur dari posisinya.